يا رب بالمصطفى كرم مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى كرم مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربنا مجيب أنت السميع القريب والوسيع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم عبر تزيل العنان وتدني المنى سنا وكل الحنان وطع في كل حين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سأل جبال القلوب ويقيم القلوب فينا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا وأولادنا في الدين وعلمنا وعلم التأويل بحق محمد وعلى سبيل لا حول ولا قوة إلا بالله. Hadirin jemaah pengajian hari Kamis malam Jumat Musala Nurul Jannah. Azza Allah wa yakum ajmain. Ya segenap pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita bermuajahah salah satu aktivitas rutinitas kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu talabul ilmi. Kita zikir bersama, kirim doa untuk para leluhur orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan niat kita dan apa yang sudah kita laksanakan dari rangkaian zikir, tahlil dan doa tersebut kiranya dikabul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar ada pahala yang Allah sampaikan kepada almarhumah orang tua kita. Siapapun dari karib kerabat kita, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa mereka, Allah terima iman Islamnya dan jadikan kuburnya taman surga Allah Subhanahu wa taala. Kita yang mendoakan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan panjang umur, berkah umur kita, mudah segala urusan kita, dibukakan pintu-pintu rezeki untuk kita, anak-anak kita jadi anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan Allah berikan istiqomah sehingga Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Salam dan salam kita limpah curahkan kali berbahagia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu mengikutnya istiqomah harapan kita bahwa nanti yaumul kiamat kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah taala, al-maqalatus sabi'atu yushrun. Kita masuk ke pembahasan makalah yang ke-27. Imam Nawawi Al-Jawi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menukil qala syairu, menukil ada sebuah syair. Syair itu apa ya? Boleh juga dimaknai kayak puisi lah. Tetapi syair di sini lebih kepada mengingatkan kita untuk tentu dalam hal ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat kita nih selaku manusia, min ba'dil kamil al-mazwi
dari Bahrul Al-Kamil. Beliau ingatkan kepada kita bahwa ya man bidunya mustaghal. Orang-orang yang senantiasa disibukkan dengan dunianya. Siapa Pak? Manusia. Kan kita gak kalah sibuk ya sama urusan dunia masing-masing. Iya. Ada kala jangankan ngaji yang sifatnya nggak ada undangan, sholat aja kadang-kala lewat. Iya kan? Iya. Janganlah. Nggak boleh ya. Ini menyinggung, mengingatkan bahwa ya man di dunia mustaghal. Orang yang senantiasa disibukkan dengan kehidupan dunianya. Qad gharrahu tulul amal, bahwa sesungguhnya angan-angan kita, Pak, cita-cita kita, keinginan kita itu telah memperdayakan kita sehingga kita lupa daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang-kala, kenapa dikatakan demikian? Kadang-kala kita lupa pada hal-hal yang kecil sehingga tidak ada rasa syukur di dalam diri kita. Kita pengen berharap ya Allah, kapan ya saya punya rumah? Gak punya rumah, lama banget. Akhirnya angan-angan kita yang seperti itu, Pak, cita-cita yang seperti itu kita kadang-kala belum kita capai, belum kita dapati, sehingga melalaikan, melupakan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apa nikmatnya? Satu, sehat, ya enggak? Kedua, anak-anak kita juga pada sehat, makan kita setiap hari ketemu. Itu kan nikmat besar, Pak. Kita bisa tidur nyenyak, ya. Biar utang numpuk ya, kalau tidur mah kemudiannya. Ya. Jadi kadang-kadang angan-angan kita yang belum kita harapkan, yang belum kita dapati itu menutupi apa yang Allah berikan kepada kita. Saya kita lupa untuk bersyukur, lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus begitu kita pengennya kayaknya pengen beli sepeda, udah kebeli sepeda, pengen beli motor. Terus sepeda yang sudah kita cita-citakan, yang sudah kita beli, jual buat DP. kalian Pak, dapat tidak kebeli kita motor, ya? Jual motor buat DP. Akhirnya tidak lagi pengen apa Pak? Mobil dah. Motor yang udah kita kebeli, ya kan? Dilupakan oleh kita. Kenapa? Karena kita ingat terus begitu terus, nggak ada putus-putusnya Pak. Makanya disebut bahwa orang itu kayaknya nggak ada henti-hentinya. Kita mau kerja kayak gimana Pak? Emang kita udah begini Pak? Iya. Susah. Banting tulang di pagi, berangkat pagi, pulang sore, pulang malam. Gini nggak kayak. Makanya kita disebut bahwa kita sebagai orang yang kemudian ditipu oleh angan-angan sendiri kita. Awalan yazal fil ghaflatin, ada orang yang senantiasa berada pada kelalaian. Karena angan-angan tinggi tadi lupa dia lalai tadi. Aduh, kapan udah beli mobil ya? Orang-orang pada punya mobil, saya nggak punya. Jadi begitu terus Pak. Ini melalaikan semua apa yang Allah berikan kepada kita. Hatta dana minhul ajal, sampai-sampai nggak kerasa usia kita 50 tahun bentar lagi mau mati. Terus kita berpikir begitu Pak. Kita udah punya motor, pengen punya mobil, terus kita pikirin usia terus bertambah dari 40 naik 50, sekarang udah 50 naik 60. Nggak kerasa kalau saya begini terus ya. Memikirkan apa yang belum kita dapatkan, sehingga lupa bahwa maut aja sudah mendekat menghampiri kita. Jangankan buat ngaji kayak begini, sholat aja kadang-kala kagak. Kan repot. Ya kalau ngaji mau kayak gini kan emang susah ya. Ngaji mau diundang se-RT juga. Memang udah wayangnya begini, orangnya segini-gini. Emang bosan dia. Jarang yang demen. Iya, jarang. Coba kalau ada dangdutan gratis gitu. Iya. Radionya kan udah datang dari mana-mana.
Bahkan kita rela berkorban mau nyawer. Coba ya berita ngajar sembako. Iya. Ada berasa. Pengajian aja kita duduk di sini, ya boro-boro. Jangan kan bawa apa-apa, kopi serenceng aja kita kadang-kadang embung. Iya. Nggak mau kan gitu. Tapi begitu orang dangdut, ya, mau nyawer ngeluarin duit sampai 50, 100 ribu gitu. Digoda. Gitu ya. Godaannya. Ya, sampai kita lalai, kita lupa sampai umur kita terus bertambah. Kapan kita mau ibadahnya kan begitu. Kapan kita mau dekat kepada Allah kalau kita masih kayak begini? Ya, nah, makanya kita ada yang ngaji itu kan diingetin kan. Coba kalau kita nggak ngaji di rumah siapa sih yang mau ngomelin kita? Siapa yang mau ngingetin kita? Tapi kalau ngaji sedikit-sedikit disinggung, akhirnya oh iya ya, emang kita udah usianya 50 tahun. Emang kita usianya 60 tahun bentar lagi mau mati. Apa yang kita bawa? Makanya di sini al-mautu ya'ti baghtatan. Al-mautu ya'ti baghtatan, bahwa kematian itu datangnya tiba-tiba. Enggak permisi, enggak apa. Makanya enggak heran orang itu disebutkan bahwa ketika meninggal dunia seperti layaknya apa yang dia senangi, Pak. Cek, Pak. Rasulullah sampaikan bahwa ketika orang itu senang main dangdut nyawer, maka ada kemungkinan matinya lagi nyawer. Ada nggak kayak gitu, Pak? Banyak. Ada. Banyak. Orang yang senang hobinya mancing kemungkinan matinya juga lagi mancing. Ada nggak kayak gitu? Ada. Ada orang mancing nggak ada maju-maju, Pak. Takut. Kalau maju Takut jebur. Jadi kematian itu nggak pandang usia, nggak pandang umur, nggak pandang kondisinya, pandang tempat. Mati ya. Kalau Allah kasih wayahnya mati, ya udah mati. Enggak, ya Allah jangan mati dulu. Saya pengen sholat bangsa 2 rakaat dulu, saya pengen mati lagi Paling sholat. banyak ya paling bagus. Kita paling Mati. gitu. Ada mau cepet-cepet. Almarhum yang dulu pendeta tuh yang masuk Islam, Iya. apa? Makanya. Yang lagi mati lagi khutbah Jumat, Yahya Waloni ya, Masya Allah. Kan kita pengen begitu, Pak. Lagi menyeru untuk orang berbuat kebaikan, lagi dia ngisi khutbah Jumat, tiba-tiba Masya Allah, tabarakallah, Allah angkat nyawanya, Allah cabut nyawanya sehingga kondisi meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Insya Allah beliau ahli surga. Amin. Kita kan pengen begitu, Pak. Sholat aja nggak pernah, ya kan? Ngaji aja jarang-jarang, tapi kita pengen mati biar enak. Itu. Makanya kematian itu tergantung kita kondisi kelakuannya kayak gimana, Pak. Alhamdulillah itu mencerminkan kita. Ya. Al-mautu ya'ti baghtatan, mati itu datangnya secara tiba-tiba, nggak diundang nggak apa. Wal qabru sundukul amal, sedangkan kuburan yang akan kita tempat itu sundukul amal, peti kotak daripada amal kita. Adanya. Makanya saya heran, Pak, ketika ada orang yang mengatakan bahwa ngapain sih orang mati, kalau udah mati ngapain diazani? Ngapain sih orang udah mati di dalam kuburan didoakan? Orang nggak paham, Pak, bahwa pertama yang sangat ditakuti oleh orang yang meninggal dunia itu adalah malam pertama di dalam kubur. Banyak hikmahnya. Kenapa kalau orang meninggal dunia kudu diazani, orang meninggal dunia kudu doain? Karena apa? Karena mereka sangat ngeri sekali. Begitu meninggal dunia, kan dalam kondisi siang hari belum masuk ke kuburan. Tapi begitu selesai disolatin, ya beres selesai semuanya, dibawa ke kuburan. Yang paling ditakuti itu. Kenapa? Pertama kali ditanya nanti adalah prosesi dia bagaimana waktu di dunia. Siap gak kita kayak begitu? Ustaz minta bocoran dong, bagaimana pertanyaan? Nggak usah perlu bocoran, Pak. Yang penting bagaimana kita menyiapkan diri. Waktunya azan berkumandang, Allah perintah sholat. Kita sempat untuk ibadah. Kita punya duit untuk sedekah. Makanya, Pak, kalau berbicara sedekah yang paling mujarab itu adalah yang sangat bermanfaat. Bapak dari rumah ngaji bawa rebus singkong, bawa gorengan, ini sangat bermanfaat luar biasa, Pak. Kenapa? Beli gorengan 10.000, rebus singkong 2 kilo,
modalnya 20.000, bawa ke sini dimakan oleh orang semua sebagai bentuk dan menjadi zat tenaga di dalam badan kita, nempel di daging kita, jadi darah terus mengalir, memompa dalam tubuhnya. Selama orang itu hidup, selama orang itu ibadah, maka selama itu pun kita dapat pahala. Mulanya besok kayaknya di bawah bisa ada durian, ya, ada yang mau apa? Besok bawa durian. Ketika banyak, emang manusia begitu. Saya pengennya nanti sedekah kalau punya duit, nggak bakal Pak. Banyak orang yang berpikir, saya tetap nanti kalau punya duit saya bayar. Coba Pak, 90% orang ngomong begitu. Begitu punya duit bor-bor dikirim bayar utang. Benar nggak gitu? Betul. Jadi ketika kita kapan punya waktu, punya kesempatan kita untuk kemudian bersedekah, sedekah. Punya duit Nggak usah nunggu kita kaya. Kita punya duit 10.000, ya sudahlah beli kopi selesai gitu kan. Ini balik jamaah. Ini beli gorengan masa 15.000 nih, beli dulu bakso sekilo. Buat apa Pak? Karena hidup mah kita mah di sini kalau pengen salah satunya rezeki pintunya dibuka, ya harus banyak sedekah. Maka kata Rasulullah, orang yang sedekah itu gak bakal rezekinya seret, bal yazdad, pasti akan tambah, pasti akan dibuka. Orang semakin pikirannya picik, semakin kemudian pelit, semakin seret rezekinya. Coba kalau kamu percaya. Maka jangan kita kemudian tidak mau berbagi sama orang. Kenapa? Karena itu akan menyebabkan dampaknya ke rezeki kita sendiri. Semakin orang banyak berbagi, semakin orang banyak sedekah, semakin dibuka lebar rezekinya untuk orang. Al-mautu ya'ti baghtatan, mati itu datangnya secara tiba-tiba. Enggak peduli kapan, waktu dan lain sebagainya. Walaupun belum aman, kuburan adalah tempat di mana kita untuk menyimpan amal kebajikan kita. Isbir ala ahwaliha, sabarlah kita terhadap kondisi keadaan suatu kematian Pak. Maka jangan heran ketika kita melihat orang mati itu rupa-rupa Pak, macam-macam. Dan paling terakhir ya, namanya nama proses kematian itu yang apa namanya? Yang sangat nahan sampai ke mata kita Pak. Maka kita ini akan mengikuti terbelalak kemana jasad kita ini, kemana roh kita ini dipisahkan dari jasad kita. Maka jangan heran kalau ada orang mati yang menderit, ada enggak heran kalau ada orang matanya sampai ke atas begitu. Kenapa? Karena rohnya ditahannya begitu Pak. Enggak heran kemudian juga kalau ada orang meninggal matinya meleleh, lidahnya dijual macam-macam tuh. Makanya salah satu yang berat itu adalah hamil ketika proses memandikan Pak. Ini kan macam-macam ya, manusia itu. Makanya rahasia harus dijaga betul tuh kalau jadi hamil. Ya. Kenapa? Karena proses memandikan jenazah itu luar biasa Pak. Jarang orang mau. Siapa sih yang memandiin orang? Kalau bukan kata Allah Ta'ala itu aja Pak. Maka kalau ada hamil mandiin keluarga kita jangan pelit Pak. Memang mau kita kadang-kadang mandi saudara kita belum tentu gitu Pak. Lah mau tak diambil aja, maka tidak ada kematian kecuali dengan adanya hajat. Jadi sebelum mati ya pasti ditentukan dulu ajalnya. Kapan dia mati? Dia nggak tahu. Allah yang Maha tahu. Kita hanya harus waspada dan hati-hati sehingga begitu Allah Ta'ala kemudian siapa kita tidak meninggal, harapannya kita meninggal dalam keadaan husnul Fatimah. Ini baru saya dua. Warwiya Ad-Dailami Rasulullah SAW qala, diriwayatkan dari Ad-Dailami Rasulullah SAW bersabda, tarkun dunia. Ya, kata tadi kan nyinggung tuh orang yang sibuk dengan dunia. Rasulullah sampaikan bahwa tarkun dunia amaru minas sabri, meninggalkan urusan dunia itu lebih baik daripada kita sabar. Kalau sabar mah gampang bahasanya Pak. Kita ketinggalan bisa sabar, tenang, sabar. Tapi orang kemudian nggak mau dengan urusan dunia, ninggalin dunia,
nggak mau nyari rezeki bahasanya, itu susah. Saya masih punya anak sekolah, gitu kan? Masih punya beban, ya, istri masih doyan makan, kita masih makan, gitu lah kira-kira ya. Tapi kalau orang betul-betul bahwa Isi minum bahasanya mencari duit itu tidak apa namanya, tidak ngoyo, biasa aja. Yang penting kalau kita ngojek seukuran bisa makan hari ini udah pulang. Kalau kita dapat ukuran jualannya dagangan seukuran bisa kebeli dan bisa dijual dan ada untungnya udah pulang. Nggak usah nunggu sampai sore, sampai lupa sholat duhur, sampai lupa sholat asar, sampai nunggu dulu dan sampai maghrib cepat lebih banyak. Nggak usah begitu. Insya Allah semua makhluk yang Allah ciptakan masing-masing bawa rezeki. Wa asyaddu min haddi suyubi fisabilillah, dan lebih dahsyat daripada besetan atau sabetan pedang ketika dijual di hadapan Allah. Tuh. Jadi orang kadang-kadang urusan dunia mah sampai mau berantem Pak, saling nyalahin, ya, saling ngejatuhkan, itu urusan dunia. Apalagi pada sembako Pak. Iya. Pak RT tega banget, udah kenal sama saya, masa saya dilewati dengan sembako, tetangga saya dapat sembako, saya kagak. PRT ini. Kalau urusan dunia. Tapi kalau giliran dikasih apa buat musola, nih ada musola, ada acara maulid, kadang-kadang dari pengurus lewat ini mau tutup pintu, masuk dalam. Kenapa? Karena berat Pak kalau urusan dunia Pak. Apalagi sekarang tuh, masya Allah ya, di mana-mana pajak dinaikin. Iya, masya Allah. Menteri Keuangan ngomongnya udah ngelantur, Ya Allah. orang suruh sedekah, suruh zakat dan sebagainya, sampai bahasa kemudian muncul guru itu beban Negara. ya. Memang kata ngajar dulu. Iya. Oke gas. Nah, Beban negara. Guru. aneh. Masya Allah. Malah anggota DPR pada juga joget. Iya, Tidur joget. digaji. Iya, makan digaji. Terusin digaji. Masya Allah. Makan enak. Aduh. Kabar guru? lagi naik. Lagi saya bela guru. Masya Allah. Ini lagi dia. Lagi naik, itu belum naik. Kemudian rumah jannah orang, ini saya singkat-singkat jamaah yang pertama, yang lagi sudah selesai. Makanan niatul akhirat. Nih, siapa orang yang segala sesuatunya niat untuk mengejar akhirat? Kita kerja, bapak-bapak, kita semua seorang suami berangkat dari rumah pagi hari keluar dalam rangka untuk berusaha bekerja, ojek, mencari dagangan, kerja di pabrik, macam-macam dah. Maka ketika kita keluar rumah dalam rangka mencari rezeki tersebut, niatkan bahwa kita bukan hanya semata nyari duit, Pak. Niatkan kita untuk ibadah. Ketika kita keluar niat karena ibadah, niat karena akhirat, kita ingin menafkahi keluarga kita, ingin menafkahi istri dan anak kita nanti sekolah butuh biaya, anak kita nanti ada jodohnya butuh biaya, anak kita nanti begini begitu butuh biaya dan sebagainya. Niatkan ibadah, maka kita keluar dari rumah, maka kita sama seperti orang yang berjuang jihad di jalan Allah sampai kita kembali. Umpama ini ya nauzubillah, nggak terukur kita lagi kerja, niat kita karena Allah, niat karena kita menghidupi keluarga, maka kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Jadi siapa yang kemudian dikatakan jama'allahu wa syarahu wa ja'ala ghinahu fi qalbi, maka Allah akan memberikan rasa cukup di dalam hatinya. Ketika kita dapat rezeki karena memang kita karena Allah dan karena akhirat, karena keluarga, maka aduh hari ini kita jualnya cuma dapat 50.000. Syukur Pak, alhamdulillah masih ketemu saudara kita Pak. Senang lagu, senang kembali, kami dari duit 1.000, 2.000 gopay, ada yang diparkir. Pokoknya udah kita rezeki datang kepada kita, berapa yang kita dapatkan, maka itu
itulah rezeki yang kita dapat. Apalagi kita dapat sampai 1 juta, ya syukur. Lagi pedagang yang kadang-kadang tuh mau dipajakin tuh. Iya. Ya, pedagang yang punya omset berapa? 50 juta ya. Iya. Dipajakin tuh. Kan aneh gitu ya. Napas dipajakin. Ngaco aja. Oke gas. Napas pakai pajak. Ketika kemudian Allah memberikan rasa cukup dalam hati orang tersebut, kekuatan berdunia, gimana? Maka dunia itu akan mengejar kita Pak dengan minat Pak. Iya. Kenapa? Karena ketika kita semakin mengejar dunia, dunia itu akan semakin jauh Pak. Tapi kalau kita ngejarnya karena akhirat, niatkan pokoknya segala satu karena ibadah. Jangankan apa, kita makan aja. Ya Allah, saya mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Mudah-mudahan makan ini memberikan rasa kuat buat saya biar bisa ibadah. Kita mau istirahat tidur malam, ya Allah, saya mau istirahat tidur. Mudah-mudahan ini bisa bangun pagi sehingga saya bisa beribadah pada itu Pak. Semua umat muslimah, umat Islam niatnya Ibadah. segala amal ibadahnya itu dicatat sebagai pahala kalau diniatkan ibadah. Besok bangun pagi-pagi ibadah. Hari tri. Kemarin. Ya. Ibadah keren. Tetapi jemaah sekalian, wa man kanat niyatuhu dunya, tapi kalau niatnya dunia, Ini nurunin bendera aja tiba. kalau orang itu niatnya dunia, dia kerja karena dunia pengen dapat gaji doang, pengen dapat duit doang, jualan pengen dapat untung doang ya bisa. Maka faraqallahu alaihi amrahu, Allah akan memisahkan urusan tersebut, wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dan Allah jadikan kefakiran di dalam matanya sehingga nggak pernah syukur. Orang niatnya dunia, ya. Jadi kalau orang niatnya dunia, ya ketika nggak dapat ya Allah, oke, cuma ngojek dapat cuma 15.000, nggak ada rasa syukurnya. Siang tukang ojek. Dan orang tersebut walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan orang tersebut tidak akan mendapatkan dunia kecuali apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang niat akhirat Pak, kita lihat akhirat, pahala kita dapat, nilai ibadah kita dapat, dunia juga kita dapat. Tapi kalau kita niatnya dunia, ya, niatnya nyari duit doang, maka dunia dapat yang kita inginkan seperti itu, tapi pahalanya nggak dapat. Makanya segala sesuatu niatkan untuk akhirat. Kita mau kerja besok, Bismillah ya Allah, saya mau kerja. Mudah-mudahan kau buka pintu rezeki dari mana-mana yang bisa. Amin ya Allah, mudah-mudahan. Jadi niatnya untuk akhirat. Dan ada kalau itu baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.